Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Sedayu City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Baik, perkenalkan saya Misanti. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Misanti akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari Global Art. Global Art ini adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2025 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia ini sudah 21 tahunan ya Mami. Lalu banyak orang tua yang tahu yang tahunya kalau Global Art ini adalah les gambar. Apakah Mami tahunya seperti itu juga? Oke, baik. Misanti akan menjelaskan Global Art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana di dalamnya terdapat beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang pertama itu ada core program atau program utama kami yaitu visual art, yakni menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Nah, dilengkapi juga dengan level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Yang kedua itu ada enhancement program atau program tambahan. Yang pertama itu ada 3 dimensi yaitu G-Clay, Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Yang kedua itu ada 2 dimensi yaitu Comics and Cartoon dan Acrylic Painting. Dari kesemua program ini, 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut bertujuan untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya melalui program kami yaitu untuk melatih fokus pada anak dan meningkatkan percaya diri serta menjadi stress release bagi anak. Karena core programnya adalah visual art atau menggambar dan mewarnai, ini yang terkenal di luar Global Art sebagai les gambar. Lalu banyak orang tua yang datang ke Global Art dan bertanya apa perbedaan les gambar di luar dan di Global Art. Apakah Mami tahu perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, Miss Santi akan menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya Mami antara les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama itu ada pada tujuannya. Les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mewarnai dan menggambar. Sedangkan di Global Art berbeda, Mami. Global Art bertujuan untuk mengarahkan anak pada industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau Global Art ini adalah les kreativitas. Nah, kalau Mami tahu, Global Art ini memiliki slogan yaitu Think Kreatif. Nah, yang kedua, ada pada aliran seni yang digunakan, Mami. Kalau les gambar di luar itu biasanya menggunakan aliran seni, fine art, dan realis. Apakah Mami tahu dua aliran seni tersebut? Baik, Misanti akan bantu menjelaskan. Yang pertama itu fine art, yaitu karya seni yang dibuat untuk kepuasan pembuatnya. Jadi mau orang lain tidak mengerti atau orang lain tidak suka itu tidak menjadi masalah. Jadi dia itu lebih ke idealis. Yang kedua itu adalah aliran seni realis. Nah, aliran seni ini adalah aliran yang paling banyak digunakan oleh les gambar di luar Global Art. Nah, realis itu sendiri adalah karya seni yang menyerupai atau dibuat semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Contohnya apel Mami. Itu semakin mirip atau semakin nyata karya seni tersebut, maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, sedangkan di Global Art berbeda, Mami. Global Art tidak memakai kedua aliran seni tersebut, namun Global Art menggunakan aliran seni yaitu Commercial Art. Commercial Art adalah aliran seni yang mengutamakan nilai jual dan konsep. Nah, kalau contohnya sendiri tadi buah apel Mami, kalau secara realis itu bentuknya semakin mirip, semakin sama dengan bentuk asli dari buah apel, maka nilainya akan semakin tinggi. Berbeda dengan commercial art Mami. Kalau commercial art itu
Contohnya ada pada logo HP iPhone, yaitu gambar apel yang ada di situ tidak memiliki warna dan tidak memiliki bentuk tiga dimensi. Nah, apa yang ditonjolkan? Yang ditonjolkan adalah gigitan pada apelnya. Itu adalah konsep yang ditonjolkan begitu. Nah, contoh lain dari komersial art itu Mami ada pada yang kita gunakan sehari-hari seperti baju, ya Mami, ada juga mobil dan juga bangunan. Nah, selain itu ada lagi perbedaan ketiga Mami, yaitu pada teknik yang digunakan. Kalau di luar global art itu biasanya menggunakan hanya dua teknik Mami, yaitu menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Kalau di global art itu Mami lebih komplit, yaitu menggunakan 4 teknik sekaligus. Jadi yang pertama itu ada teknik menarikan konsep, yang kedua ada teknik layering, yang ketiga ada teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat ada teknik mewarnai dengan benar. Nah, pada teknik yang pertama itu terbagi lagi Mami menjadi dua, yaitu teknik tokoh utama atau tokoh utamanya itu mau dijadikan sebagai apa begitu. Jadi di global art itu harus sekreatif mungkin, seinovatif mungkin dan se-out of the box mungkin. Jadi bisa saja yang tidak ada di dunia ini ada di global art. Intinya itu harus ada alasan dan positif. Yang kedua itu adalah ide. Ide ini atau kita sebut juga sebagai my story. Ide tersebut dituangkan tadi ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, teknik mewarnai dengan benar. Nah, oleh karena itu, Mami, global art ini fokusnya lebih kepada pendidikan otak kanan. Nah, mengapa pendidikan otak kanan? Karena kreativitas itu adanya di otak kanan, Mami, bukan otak kiri. Kalau di Indonesia itu dari TK bahkan sampai kuliah itu menggunakan otak kiri, yaitu seperti menghitung, menghafal bahasa akademik ya, Mami. Jadi kalau pendidikan di luar negeri itu berbeda, Mami. Eh, Apalagi di negara-negara maju itu pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum memasuki akademik. Nah, salah satu contohnya itu di Jerman, Mami. Kalau di Jerman itu pendidikan otak kiri itu baru diajarkan pada saat mereka sudah kelas 3 SD. Nah, sebelum itu yang diajarkan adalah pendidikan otak kanan, Mami. Untuk apa? Pendidikan otak kanan ini untuk menjadi fondasi sebelum mereka masuk kepada pendidikan akademik. Sehingga dengan adanya pendidikan otak kanan, anak-anak itu menjadi lebih fokus, memiliki rasa percaya diri, dan dapat mengatur emosinya. Nah, sedangkan di Indonesia berbeda, Mami. Bahkan dari TK, anak-anak itu sudah diajarkan untuk menghitung, menghafal, baca, sehingga anak-anak itu belum memiliki fokus, rasa percaya diri, dan pengaturan emosi yang baik. Sehingga apa? Banyak kursus-kursus itu yang tumbuh subur di Indonesia. Sehingga global art ini hadir untuk memberikan tadi pendidikan otak kanan agar melatih fokus pada anak, rasa percaya diri, dan juga dapat mengatur emosinya. Kalau Mami bisa lihat di review Google, banyak orang tua yang senang setelah anaknya itu les di global art. Bukan saja mereka semakin meningkatkan kemampuannya dalam mewarnai dan menggambar, akan tetapi anak-anaknya menjadi lebih fokus, percaya diri, dan bisa mengatur emosinya. Nah, sekian dari Miss Santi. Terima kasih, Mami.